Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di konferensi tingkat tinggi G20 sudah terhubung dengan reporter Nadia Valery yang saat ini berada di Media Center KTT G20. Nadia, silakan laporan Anda. Yes, we would like to invite you to join the press conference of His Excellency Recep Tayyip Ya, selamat siang David dan juga pemirsa. Hari ini rangkaian acara di puncak konferensi tingkat tinggi G20 Nusa Dua Bali sudah berlangsung sejak pagi hari tadi, di mana kegiatan diawali dengan kegiatan mengunjungi Tahura Mangrove bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah kepala negara delegasi KTT G20. Ada sejumlah nama yang hadir tadi di Tahura Mangrove, diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan memang beberapa nama ini tidak hadir, diantaranya yakni Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang malam hari tadi sudah meninggalkan Bali, dan juga Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed yang juga malam hari tadi ini sudah meninggalkan Bali terlebih dahulu. Dan untuk agenda selanjutnya ini akan dilanjutkan dengan forum diskusi dengan topik transformasi digital yang akan berlangsung di Apurva Kempinski Bali. Dan memang untuk jadwal dari kegiatan hari terakhir KTT G20 Bali, hal ini ada sedikit kemunduran jadwal, di mana seharusnya tadi untuk agenda di Tahura Mangrove ini pun berakhir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun tadi pantauan kami di sini agenda baru berakhir sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Adapun kemunduran jadwal ini, David dan juga pemirsa, ini memang dikarenakan adanya pertemuan mendadak antara negara-negara anggota G7 yang juga hadir di KTT G20 Nusa Dua Bali pasca insiden jatuhnya rudal ataupun roket buatan Rusia di Polandia perbatasan Ukraina yang kemudian menewaskan 2 orang. Dalam pertemuan darurat, anggota-anggota G7 yang diselenggarakan di Bali tadi ini turut hadir, diantaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan juga Perdana Menteri dari Inggris Rishi Sunak, kemudian juga Kanselir Jerman, Perdana Menteri Italia, dan juga Presiden Komisi Eropa yang turut hadir membahas terkait dengan insiden di Polandia tersebut. Adapun selanjutnya setelah adanya diskusi terkait dengan topik transformasi digital, ini memang penyelenggaraan KTT G20 puncaknya akan dilangsungkan dengan handover ataupun penyerahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada India selaku penyelenggaraan KTT G20 selanjutnya, dan nantinya ini juga akan dilanjutkan dengan konferensi pers dari Presiden Joko Widodo yang akan mengumumkan apa hasil dari KTT G20 di Bali. Tentunya ini yang sangat dinanti, apakah KTT G20 ini menghasilkan suatu komunike ataupun juga leaders declaration, deklarasi pemimpin, di mana ini merupakan suatu pertanyaan, apakah para pemimpin yang hadir di KTT G20 Bali ini dapat menyepakati terkait dengan konflik geopolitik yang saat ini masih terjadi, terutama dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah KTT G20 di Nusa Dua Bali ini akan sukses dan membuahkan komunike. Namun kalau kita melihat memang sejauh ini KTT G20 di Nusa Dua Bali sudah mengarah ke hal yang positif dengan kita melihat adanya pertemuan bilateral dari 2 negara adidaya, yakni Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang sudah melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, sehingga ini seperti menandakan sinyal yang positif dari hasil KTT G20 Bali. Namun tentunya seperti apa nanti hasilnya, apakah memang di KTT G20 Bali ini dapat menghasilkan suatu komunike ataupun leaders declaration, ataukah hal ini tidak tercapai dan nanti hasilnya hanya akan ada berupa statement saja. Ya, David. Baik, terima kasih Nadia Valery langsung dari Bali. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.